Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan diri pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seberapa banyak yang telah kita amalkan dan seberapa banyak yang telah kita lalaikan. Dan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seberapa banyak yang sudah kita tinggalkan dan seberapa banyak yang masih kita langgar dan kita kerjakan hingga saat ini. Yang baik mari kita pertahankan atau bahkan kita tingkatkan lagi, dan yang buruk mari kita kurangi bahkan kita tinggalkan sama sekali. Hadirin salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan hari raya yang kedua umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Dan di hari raya tersebut terdapat ibadah yang agung, yaitu ibadah al-udhiyah, atau yang sering kita sebut dengan ibadah berkurban. Dan ibadah kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah taala telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana lahu si'atun walam yudahhi fala yashhad musallana." Barang siapa yang telah diberikan kelapangan namun ia tidak berkurban, maka jangan dekatilah rumah kami atau musola kami. Hadis riwayat Ahmad. Maka kami mengajak diri kami sendiri dan hadirin sekalian untuk menjalankan ibadah ini, ibadah yang sangat mulia, dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan perlu kita ketahui, Ibnu Arabi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi mengatakan, laisa fil adhiyati haditsun sahih. Tidak ada hadis yang sahih mengenai keutamaan hewan kurban. Memang tidak kita dapati dalil sahih yang spesifik
yang menyebutkan sebesar apa pahala ibadah kurban dan keutamaan ibadah kurban. Tapi sudah cukup bagi kita bahwa ibadah ini adalah ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebagai motivasi bagi kita untuk menjalankannya. Dan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Maka semakin besar pengorbanan kita dalam beribadah berkurban ini, akan semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Dan selain itu, ibadah kurban adalah implementasi dari tauhid seseorang, sebagaimana dalam surat Al-Kautsar yang telah kita sebutkan tadi. Ketika kita telah diperintahkan untuk sholat hanya kepada Allah, maka kita pun diperintahkan untuk menyembelih pun hanya kepada Allah. Dan inilah bukti tauhid. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkata, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam, dan tidak ada sekutu baginya. Maka sudah semestinya kita luruskan kembali niat kita dalam berkurban. Bahkan kita menjalankan ibadah kurban semata hanya untuk mencari wajah Allah, mengimplementasikan tauhid kita kepada Allah, bukan untuk niatan yang lainnya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Kana rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yat'amuna thumma tabahin nas fasara kama tara." Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang lelaki berkurban dengan satu kambing yang disembelih untuk dirinya dan keluarganya. Maka mereka makan dan sembelihan tersebut dan memberi makan orang lain. Kemudian setelah itu orang-orang mulai berbangga-bangga dengan banyaknya hewan kurban, sebagaimana engkau lihat. Abu Ayyub Al-Ansari mengabarkan bahwa sejak dahulu sebagian orang telah diuji dengan niatan yang tidak ikhlas dalam berkurban, yaitu untuk berbangga-bangga. Momen kurban dijadikan untuk ajang pamer harta, meninggikan nama, berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaan, mengukuhkan kedudukan sebagai orang yang berada di tengah-tengah masyarakat. Wa na'udzubillah. Semua niatan-niatan yang wajib ini kita jauhi. Niatan-niatan buruk ini yang wajib kita jauhi. Wajib bagi kita untuk mengikhlaskan semua amal ibadah semata untuk mengharap wajah Allah, semata bukan untuk yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Kita tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dan memurnikan amal ibadah hanya kepadanya, menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebagai sebuah kebutuhan dan diniati dengan benar, maka tidak ada perasaan berat dalam hati kita. Semua akan terasa ringan dilakukan. Lebih dari itu, semua ibadah yang telah kita lakukan dengan niat yang benar akan terasa nikmat, karena bisa menjadi media untuk menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kurban ini wajib mengikhlaskan niat dalam menjalankan ibadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita mengikhlaskan ibadah kita mengharapkan wajah Allah, dan orang yang beribadah untuk mencari pujian dari manusia, inilah yang dinamakan riya. Orang yang beribadah karena riya, ia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, bahkan sia-sia belaka betapapun lelahnya, betapapun besar harta yang telah dikeluarkan. Karena niat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat menjadi kunci dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi sumber konsistensi atau keistiqomahan kita dalam menjalankan suatu ibadah.
Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu yaitu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang telah ia niatkan. Ketika seseorang meniatkan ibadahnya hanya untuk mencari dunia, maka hanya itu yang ia dapatkan, namun tidak ada pahalanya. Bahkan orang yang beribadah untuk mencari perkara-perkara duniawi seperti pujian, popularitas, kedudukan dan semisalnya, Allah akan ancam dengan neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan balasan di kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya balasan di dunia sesuai dengan apa yang kami kehendaki, dan bagi orang yang dan kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir. Maka jamaah sekalian, marilah kita berusaha meluruskan niat-niat kita ketika kita beribadah. Kita mengharapkan wajah Allah semata. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, sembelihan kita, semua segala aktivitas ibadah kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiap mukmin yang menginginkan keselamatan, hendaklah ia benar-benar perhatikan tentang masalah niatnya. Karena setan selalu berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga agar niat kita bengkok. Mungkin di awal-awal kita ikhlas, namun kemudian tiba-tiba di tengah-tengah kita terkena riya. Kita terkena mengharapkan dunia dan berbagai macam motivasi-motivasi yang lainnya, yang menyebabkan akhirnya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Perhatikanlah niat-niat kita. Sesungguhnya orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, dia akan menjadikan niatnya karena ingin mendapatkan akhirat. Tapi ketika dunia menjadi sesuatu yang lebih besar di hatinya, sehingga keinginan yang terbesar adalah mengharapkan dunia dan meraih dunia, maka biasanya niatnya pun juga mengharapkan kehidupan dunia saja. Makanya para pecinta dunia sulit untuk mengikhlaskan amal karena Allah. Karena yang ia inginkan adalah dunia, yang ia inginkan adalah harta, tahta, syahwat, dan yang lain sebagainya. Sehingga untuk ikhlas betapa beratnya. Ia mau bersedekah kalau ada keuntungan atau kedudukannya. Ia mau beramal bila ada keuntungan untuk dunianya. Adapun kalau tidak ada keuntungannya, maka ia tidak mau beramal. Betapa kasihannya orang yang seperti ini. Ia mengira dunia itu akan membuat ia kekal, padahal hakikatnya harta dan dunia akan mengazab ia dalam api neraka. Dengan niat pun pahala kita menjadi besar, walaupun amal kita sedikit dan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam surga. Ternyata ia masuk surga karena hanya menyingkirkan ranting di jalan, hanya karena amal yang dianggap rendah, hanya karena amal yang dianggap remeh. Rupanya ia masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Tentunya yang membesarkannya adalah niatnya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita luruskan niat kita dalam berkurban. Bahkan kita berkurban semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah, agar amalan kita bernilai ibadah, agar ibadah kita pun diterima dan juga mendapatkan pahala. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari ketenaran, berbangga-bangga yang menjadikan ibadah kita tidak bernilai. Ibadah kita menjadi rusak karena niat kita yang telah salah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.